Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Randy, kembali lagi bersama kami di channel Riset Deso. Oke, di video kali ini kami akan melanjutkan pengamatan yang kemarin kita sudah lakukan selama 7 hari. Kalau di video pertama kemarin itu dari hari pertama penetasan sampai hari ke-7, usia hari ke-7 jangkriknya. Kalau sekarang kita akan merekap pengamatan dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Oh iya, sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Thanks. Oke Sobat Randy, sekarang kita masuk ke hari ke-8 setelah penetasan. Nah, di hari ke-8 ini alhamdulillah sudah banyak jangkrik yang berkembang lebih signifikan ya, tapi sayangnya masih aja ada yang belum menetas. Kalau diperhatikan ini sudah pada mau makan pur. Jadi udah ada yang makan sejenis pur, dedak dan lain-lain. Itu udah mulai mau makan. Nah, ini kita bisa lihat masih ada yang menetas. Ya karena sampai umur 8 hari ini masih ada yang baru menetas. Ini berarti metode penetasan kita itu kurang bagus ya. Metode penetasan kita itu kemarin perlakuan telur saat penetasannya gagal karena jarak telur yang menetas masih terlalu lama. Perlakuan penetasan yang gagal itu caranya kemarin kita begini. Telur dikumpulkan di atas kain dengan ketebalan hingga sekitar 1 cm, kemudian ditutup dengan kain. Jadi itu si telurnya itu ditumpuk ya, nggak disebar. Sesekali dispray dengan air. Jadi kita kadang-kadang kita spray agar tetap lembab. Nah, ini tekniknya bertujuan supaya telurnya tetap hangat dan tidak kering seperti alaminya di dalam pasir kan mereka tuh hangat ya. Di percobaan berikutnya nanti insya Allah kita akan memperlakukan telur dengan cara yang berbeda, yaitu telurnya itu disebar tipis merata antar telur tidak bertumpuk. Jadi kita ini telurnya kita sebar di atas kertas dan ditutup kertas tanpa perlakuan penyemprotan. Kenapa bisa begitu? Karena saat telur sudah siap menetas atau sudah tua, sudah tidak terlalu penting menjaga kelembaban telur dengan cara penyemprotan. Oke, sekarang kita masuk ke hari ke-9 setelah penetasan Sobat R&D. Nah, alhamdulillah di hari ke-9 ini sudah mulai banyak juga. Jadi udah gimana ya? Udah hampir semuanya udah selesai menetas, tapi di sini masih lumayan juga lah. Ya kalau untuk di hari ke-9 ini masih banyak, segini tuh masih banyak banget yang seharusnya hari 9 itu sudah gede-gede semua. Ini di hari ke-9 masih banyak banget yang belum menetas karena cara perlakuan telur gagal kemarin itu. Kita bisa lihat ini perbedaan besar yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke perlakuan telur. Oh iya Sobat R&D, ada yang terlewat tadi karena ukuran jangkrik ini masih terlalu kecil. Jadi sampai minggu kedua kita tidak akan menggunakan teknik spray sampai jangkrik berusia 2 minggu, lebih dari 2 minggu. Kenapa? Karena jangkrik masih banyak yang kecil-kecil seperti yang tadi kami bilang. Teknik penetasannya gagal. Jadi masih banyak jangkrik-jangkrik yang kecil atau baru menetas beberapa hari yang lalu. Ditakutkan ada jangkrik yang mengambang ya, tergenang air sehingga mati. Oh iya, dan untuk teknik pemberian dan jenis pakan juga waktu penetasan itu masih kurang optimal pemberiannya. Kenapa? Karena dulu kemarin tuh kita pakai cara diaurin pur. Kita kasih pur, kita sebar pur aja. Itu menurut kami jenis pakan dan teknik pemberiannya kurang optimal. Berikutnya teknik pemberian pakan akan kami optimalkan dengan memberikan potongan batang pisang
atau gedebok pisang, ataupun sayuran berdaun lunak seperti kangkung, sawi ataupun kol itu kita cincang-cincang atau kita potong-potong. Dan kami akan berikan dari hari pertama penetasan di sekitar telur yang menetas. Oke, sobat R&D, kita bisa lihat sama-sama di sini. Alhamdulillahnya jangkrik udah mulai, ya udah beberapa persen jangkrik yang terlihat perubahan besarnya. Alhamdulillah sudah gede gitu, alhamdulillah. Tapi masih ada beberapa juga jangkrik yang putih gitu ya, yang warnanya masih putih. Entah itu lagi molting atau lagi ganti kulit atau itu emang baru menetas, itu kami kurang tahu. Karena jangkrik yang putih itu kurang lebih ada dua, yaitu yang molting atau yang baru menetas. Oke, kita masuk ke. Oh iya sobat R&D, hampir lupa. Kalau kemarin teknik penyusunan tray telurnya itu kan kemarin kita letakkan teknik penyusunannya itu tray telurnya oh ya sobat R&D, kita juga insya Allah nanti di pembibitan selanjutnya kita akan ganti teknik penyusunan tray telur ya, yang tadinya awalnya kita letakkan secara vertikal semua gitu ya. Nanti insya Allah kita akan optimalkan lagi dengan cara peletakan tray telurnya itu horizontal di atas tray vertikal. Jadi di bawah itu tray-tray yang berdiri seperti biasa, tapi nanti kita kasih lagi di atasnya, kita tumpuk lagi tray yang horizontal atau yang tiduran gitu ya. Secara merata, kita kasihnya merata di seluruh permukaan. Jadi nanti kayak kita kasih kayak gitu. Tapi kita kasih celah antar tray telur atau antar kas telurnya itu untuk tempat keluar masuk jangkrik dari tempat sembunyinya mereka. Karena ya jangkrik itu kan emang alaminya sembunyi, jadi mereka itu butuh tempat sembunyi. Kita pikir kayak gitu. Untuk para pro yang mungkin tahu ini benar atau salah atau punya saran-saran yang lebih wow lagi, silakan komen aja di bawah. Oke, sobat R&D, sekarang kita masuk ke hari ke-10 setelah penetasan. Nah, sampai di hari ke-10 ini sobat R&D masih ada yang baru menetas. Wah. Kenapa? Seharusnya ya wajarnya umumnya itu telur jangkrik 3 hari 4 hari atau 5 hari nggak menetas itu udah nggak menetas ya, gagal, telur gagal. Tapi ini alhamdulillahnya sampai di hari ke-10 ini masih ada yang menetas, masih ada yang jadi gitu ya. Ini kita masuk ke box ketiga, tadi itu box kedua. Di box ketiga ini juga sama, kita bisa lihat seperti ini tuh. Trend di hari ke-10 ini ya, di hari ke-10 ini juga belum terlihat signifikan bahwa jangkrik itu banyak memakan purnya. Mereka lebih banyak makan makanan yang alami seperti gedebok pisang dan lain-lain, itu lebih habis ya di sini. Oh ya, ini masuk ke kotak keempat, kita masuk ke box keempat, yaitu box yang kita kasih makannya full rumput-rumputan alami. Nah, kita bisa lihat di sini jangkriknya sudah lumayan banyak yang berkembang ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih di sini daun odot atau rumput gajah jenis odot. Kita kasih juga ubi jalar. Ya, dan beberapa rumput-rumputan lainnya ya, sobat R&D. Oke, sobat R&D, kita langsung masuk aja, skip ke hari ke-13. Kenapa kita skip? Karena di hari ke-11 dan ke-12 itu tidak terlalu signifikan kelihatannya. Oh ya, di hari ke-13 ini kita kasih gedebok pisangnya itu, jadi batang pisangnya itu kita cacah-cacah seperti ini ya, kita cacah panjang seperti ini supaya basah ya, enggak terlalu, tapi jangan terlalu basah. Kita cacah basah ini, kita bisa lihat
ya jangkrik itu doyan banget makan gedebok pisang sobat R&D. Udah lumayan gede juga jangkriknya, alhamdulillah di hari ke-13 ini. Jadi 3 hari di antara hari 2 hari sampai 3 hari di antara hari 10, 11, 12 sampai ke-13 ini lumayan terlihat signifikan ya perubahan besarnya si jangkrik ini. Dan kalau kita perhatikan lagi lebih dalam, si jangkrik ini ya udah nggak terlalu kelihatan perbedaan besarnya. Jadi besar mereka itu sudah gimana ya, sudah dewasa lah gitu ya. Oke sobat R&D, kita beralih ke box yang selanjutnya. Kita kasih ini di semua box, omong-omong kita kasih di semua box gedebok pisang seperti ini. Karena gedebok pisang ya sampai hari ke-13 ini jangkrik emang doyannya makan gedebok pisang. Makanya kita kasih yaitu gedebok pisang sama eceng ya. Dan kita juga belum terlalu banyak memberikan pakan pur atau dedak kepada jangkrik-jangkrik ini. Walaupun kita nanti akan berikan diferensiasi makanan atau kita bedakan makanannya. Ada yang 100% pur, ada yang 100% dedak, ada yang 50-50. Tapi di sini pun gimana ya? Masih karena jangkriknya ini belum terlalu doyan makan, jadi belum terlalu kelihatan perbedaannya. Oke, nanti kita akan update lagi ya selanjutnya. Oh ya, dan sampai di hari ke-13 ini udah banyak yang keluar. Sebelumnya masih lebih banyak yang ngumpet ya jangkriknya, jadi nggak kelihatan banyaknya. Tapi di hari ke-13 ini alhamdulillah sudah banyak yang keluar dan kita udah bisa ngelihat dengan jelas besarnya. Nah, semoga yang ini berhasil ya. Kenapa kita paling berharap kalau yang si tray keempat ini atau kotak keempat ini, box keempat ini paling berhasil, lebih berhasil? Karena kalau misalnya berhasil, nanti budidaya jangkrik ini kita akan konversikan modal sampai untungnya dengan budidaya kambing, dengan ternak kambing. Itu kita akan konversikan. Kenapa? Karena pakannya sama-sama rumput, sama-sama. Jadi kita akan bandingkan ongkos dan biaya, nanti kita akan konversikan, kita hitung-hitung manakah yang lebih menguntungkan, apakah jangkrik ataukah kambing. Oke sobat R&D, sekarang kita masuk ke hari ke-14 setelah penetasan. Nah, di hari ke-14 ini kita bisa lihat di sini gedebok pisang yang kemarin kita kasih sudah mulai mengering, namun masih aja dikerubutin sama si jangkrik. Udah bolong-bolong begitu ya, udah dimakanin sama si jangkrik, dan airnya juga udah diisep-isepin. Ya udah kering lah intinya. Di sini juga kita bisa lihat ya masih kurang lebih besarnya masih segitu aja ya, masih seperti hari yang kemarin. Dan mereka tuh ini ada tray telur yang tadi tray telur yang basah tuh tadi banyak digigitin ya sama jangkrik kayaknya tadi. Oke sobat R&D, sepertinya sekian dulu video kami untuk minggu ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kritik dan saran untuk channel ataupun untuk video kami, silahkan komen saja di bawah. Jangan lupa juga share kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat, supaya kita sama-sama bisa mendapatkan pengetahuan baru ya. Kalau misalnya kalian ingin mengikuti channel ini, jangan lupa klik tombol lonceng dan pastinya klik tombol subscribe ya sobat R&D. Oke sobat R&D, sekian dulu
sekian dulu video kami untuk minggu ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.